Jadi hari ini capaian pembelajaran dari TM Gizi Prakonsepsi itu ada 5 ya. Jadi mahasiswa bisa menjelaskan faktor yang mempengaruhi status gizi ibu prakonsepsi, menjelaskan kebutuhan, kecukupan, dan fungsi gizi bagi ibu konsepsi. Ini ibu prakonsepsi ya maksudnya. Terus menjelaskan penentuan status gizi ibu prakonsepsi, terus ketidakseimbangannya juga, menjelaskan dampak gizi prakonsepsi terhadap kehamilan dan kualitas bayi yang dilahirkan, menjelaskan program gizi ibu prakonsepsi. Nah, jadi kalau dalam dari kehidupan, jadi di awal-awal kita juga sudah sharing ya terkait ini ya. Istilahnya seperti lingkaran setan kayak gitu ya kalau dalam kehidupan itu, siklus dalam kehidupan. Jadi misalkan dari mulai dia dilahirkan, gitu ya, dari mulai hamil lah ya, kayak gitu. Dari mulai hamil, ternyata ibunya anemia, gitu. Nanti akan mempengaruhi status gizi si anaknya. Nah, status gizi anaknya ternyata stunting nih. Nah, stunting, jadi dia pendek menurut umur ya. Jadi panjang badannya tidak sesuai dengan umurnya. Nah, kalau tidak sesuai, dia terkena stunting atau bisa juga underweight kayak gitu. Kalau tidak segera diatasi, nanti akan mengalami kasus yang serupa. Jadi masih malnutrisi gitu ya, kekurangan gizi gitu ya untuk usia balita. Dan kalau misalkan nanti juga tidak bisa teratasi kasus malnutrisinya, itu bisa mengakibatkan si anaknya ini ketika sekolah bisa terkena anemia atau bisa terkena underweight kayak gitu ya, kurus ya, atau pendek ya, stunting kayak gitu. Makanya kita juga ada program monitoring pertumbuhan sama perkembangan ya di Posyandu kayak ini setiap 1 bulan sekali gitu. Dan juga pemberian PMT pemulihan biskuit gitu ya bagi anak yang dia menderita stunting gitu. Jadi kalau pemberian biskuit itu biasanya tidak ada komplikasi ya. Jadi stuntingnya itu ataupun dia terkena underweight, jadi dia kurus kayak gitu, itu dia tidak ada komplikasi, tidak ada penyakit penyerta, tidak ada diare ataupun tidak ada infeksi lainnya kayak gitu. Tapi kalau kondisi dia stunting, dia underweight dan dia ada penyakit penyertanya kayak gitu, itu harus dirujuk di puskesmas atau dia ke rumah sakit. Jadi ini dari kehidupannya. Jadi kalau misalkan di prakonsepsinya ini pas waktu remaja, dia nggak baik, status gizinya dia terkena anemia, atau dia kekurangan energi protein, atau kekurangan energi kronis, kayak gitu. Nah ini akan bermasalah nih, pas waktu hamil. Status gizi si ibu hamil ini jadi nggak baik, kayak gitu ya, tidak ada penambahan berat badan. Kan kalau ibu hamil itu kan ada penambahan berat badan ya per trimester ya, itu kan beda-beda ya. Dan itu juga untuk ibu yang status gizinya kurang, status gizinya normal, dan juga status gizinya berlebih itu dia penambahan berat badannya tuh dia beda-beda. Karena memang kondisinya beda-beda ya berat badannya gitu. Nah, kalau pas waktu hamil ibunya KEK kayak gitu ya, dilihat dari nilainya kayak gitu. Terus dia juga anemia, tidak konsumsi zat besi, tidak konsumsi asam folat, asupannya dia kurang. Nah, ini juga nanti akan berpengaruh nih, pengaruh ke sini. Anaknya pas waktu dilahirkan ternyata dia stunting, atau anaknya pas waktu dilahirkan itu dia underweight, atau dia kurus, atau prematur, gitu, atau ada kelainan, kayak gitu ya. Kalau dia misalnya kekurangan yodium, bisa kreatin, kayak gitu. Si ibu menyusui ini, kalau teman-teman ingat di angka kecukupan gizi ya, itu kan dia baik dari ibu konsepsi, ibu hamil ataupun ibu menyusui, itu penambahan zat gizinya itu ada penambahan ya. Kalau pas waktu hamil dia per trimester. Kalau pas menyusui itu juga ada penambahan asupan kayak gitu, penambahan zat gizi yang memang harus tercukupi kayak gitu. Jadi kalau di sini dia asupan gizinya juga masih rendah kayak gitu. Nah, ini juga akan mempengaruhi status gizi si anaknya karena kan ibunya juga harus menyusui ya, produksi ASINya kalau bisa didukung lah ya, baik dari makanan ataupun dari lingkungannya. Jadi kalau anaknya di sini ataupun ibu bayinya di sini dia gizinya kurang, nah ini akan mempengaruhi status gizi anaknya. Anak batitanya ya, anak baduta bawah 2 tahun.
Nah, ini ya kalau prakonsepsi itu dia sebelum menikah. Gitu. Jadi status gizi yang harus diperhatikan sebelum menikah tuh apa saja. Gitu. Nah, jadi kita mulai dari remaja dulu ya. Jadi kalau dari WHO maupun Kemenkes itu cut off atau range umur untuk dinamakan remaja itu beda. Kalau WHO itu dia dikatakan remaja kalau usianya 12 sampai 24 tahun. Gitu. Kalau Kemenkes 2010 itu dia usianya 10 sampai 19 tahun. Kita pakai yang Kemenkes ya. Nah, peralihan dari masa anak-anak dan masa dewasa ini tentu dia akan merubah yang namanya gaya hidup dan juga kebiasaan makan. Gitu ya. Kalau kita biasanya sering dengar kalau anak-anak remaja itu dia pencarian jati diri. Gitu. Pencarian jati diri akhirnya berteman dengan siapa saja, kayak gitu ya. Terus mencoba apa saja. Nah, ini juga akan mempengaruhi pola gaya hidupnya dia. Kayak gitu. Gaya hidupnya itu tidak hanya makanan ya, kayak gitu. Tapi juga dia pola tidur dan juga pola berkomunikasi, beraktivitas kayak gitu. Jadi sebenarnya juga kebiasaan makan ini termasuk gaya hidup ya, kayak gitu. Jadi kalau remaja itu senang nyoba apapun yang lagi ngetren kayak gitu, apalagi yang dia diskon kayak gitu. Dan juga biasanya kan sering ya kalau remaja sampai sekarang pun ya kalian mahasiswa itu sering hangout kayak gitu, kumpul dengan teman kayak gitu, makan-makan, minum-minum kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia berteman dengan orang yang memang suka hangout, sering makan, apalagi makanannya tuh makan junk food kayak gitu, tentu dia akan ikut gitu ya kebiasaan itu. Nah, makanya di remaja ini rentan dia ya, karena pencarian jati diri ya gitu ya. Jadi rentan apapun baik dari pergaulan, pemilihan makanan, kayak gitu, gaya hidup ya khususnya. Nah, ini perubahan umum remaja. Jadi kan ini periode kritis ya. Periode kritis di sini ada pertumbuhan baik dari fisik, psikologi, kayak gitu. Jadi kalau perubahan umum pada remaja tentunya udah tahu ya kalau dulu di SMA itu pernah belajar biologi. Jadi baik dia ototnya, terus dia lemak tubuhnya, perubahan hormonnya, kayak gitu berubah kayak gitu ya. Nah, jadi pas waktu remaja ini ada kenaikan yang signifikan nih. Tinggi badannya dia naik 20%, berat badannya dia naik 50%. Gitu. Biasanya kalau tinggi badan laki-laki sama perempuan, kalau laki-laki agak telat ya. Kayak gitu. Jadi setelah mereka mimpi basah kayak gitu atau biasanya sunat ya kayak gitu pasti dia akan lebih cepat gitu pertumbuhan tinggi badannya. Kalau perempuan dia pas waktu menstruasi, sebelum menstruasi itu sebenarnya sudah ada kenaikan tinggi badan ya. Jadi lebih sebenarnya ini sama-sama cepat, cuma kayak fasenya startnya ya, mulainya dia lebih kebanyakan lebih duluan perempuan biasanya. Baik dari fisik yang tadi ya, nah kalau psikologi tentunya dia perubahan hormon ya. Jadi emosinya berubah-ubah, apalagi pas waktu menstruasi gitu ya. Terus dia senang mengeksplorasi berbagai hal baru kayak gitu. Ya berubah dengan gaya hidup gitu ya. Terus dia ingin diakui kelompok sebayanya. Jadi dia eksistensinya pengen diakui. Nah, kalau remaja sekarang pengen diakuinya itu tidak hanya di pergaulan ini ya, pergaulan langsung, tapi di media sosial biasanya. Itu aku pengen diakui nih dengan cara menunjukkan jati dirinya gitu, lewat media sosial, ditunjukkan. Gitu. Terus yang ini mulai naksirnya atau jatuh cinta gitu ke beda jenis ya, ke sesama teman kayak gitu ya, sebaya kayak gitu. Ini pasti semuanya pernah merasakan ya, karena sekarang kalau kalian itu sudah di dewasa awal ya. Nah, ini masalah gizi remaja. Jadi sebelum ke masalah gizi remaja, yang ini saya bilang tadi. Jadi ini lingkaran setan dalam daur kehidupan. Jadi kalau di sini, misalnya di sini ya, bumilnya Kak Eka, berat badannya dia rendah, kayak gitu. Tidak ada kenaikan berat badan yang berarti, atau dia waktu wanita usia suburnya dia Kak Eka, kurang energi kronis. Nanti akan mengakibatkan
si bayinya ini BBLR, berat badan lahir rendah. Jadi berat badannya kurang dari 2.500 gram. Nah, ini juga akan berpengaruh nih kalau berat badan lahir rendah, dia akan beresiko infeksi, penyakit kronis, pertumbuhan terlambat, mental juga terlambat, kayak gitu. Apalagi misalkan tidak ada kesadaran untuk pemberian ASI, misalkan tidak menjalankan ASI eksklusif, kayak gitu ya. Jadi sudah belum sampai 6 bulan sudah diberikan makanan biasa, nah, itu akan beresiko terjadi infeksi. Kayak gitu. Nah, BBLR di sini yang dia status gizinya nggak baik gitu ya untuk bayi, nah dia akan berpengaruh nih kalau kalau tetap nih kalau masalah-masalah ini tetap ada, jadi kurang makan, terkena infeksi, ini tetap di sini ada masalah di sini, dia akan berpengaruh ke balita KIP, kurang energi protein. Ini akan menghambat nih pertumbuhan terhambat kayak gitu. Nah, kalau di sini dia masih belum diatasi nih dengan asuhan gizi kayak gitu, dia akan berakibat ke remaja atau usia sekolah ada gangguan pertumbuhan. Gitu. Jadi ada gangguan pertumbuhan, ada anemia kayak gitu ya. Nah, ini kalau juga masih anemia kayak gitu, dia akan berpengaruh nih sama bumil yang KIK. Remaja anemia atau dia memang kekurangan energi gitu ya. Ini kalau memang masalahnya nggak diputus ke satu fase, ini akan terus saja berlanjut sampai generasi berikutnya. Makanya memang kesadaran untuk mengatur pola makan atau asuhan gizi itu tidak hanya untuk satu titik aja atau satu fase aja. Oh ini ibu hamil yang dia mau melahirkan harus punya pengetahuan. Itu nggak seperti itu. Makanya, tapi ini pendekatannya beda-beda ya. Tentunya kalau untuk remaja, edukasi mengenai gizinya ya berbeda dengan wanita hamil. Gitu. Lebih ke bahasanya dan juga materi-materi yang memang diberikan sesuai kasus pas waktu di fase atau stage umur tersebut. Nah, ini faktor yang mempengaruhi masalah gizi ini harus diingat nih di sini nih. Jadi kenapa ini selalu saya ulang-ulang kayak gitu? Karena masalah gizi ini sebenarnya masalah yang kompleks. Jadi tidak hanya bisa diselesaikan oleh yang penyebab langsung ini. Jadi kan kalau biasanya kita ini ya, bukan blaming sih, maksudnya langsung bilang bahwasanya, oh ini status gizinya karena dia konsumsi gizinya kurang. Ya benar konsumsi gizinya kurang, zat gizi tertentunya dia kurang kayak gitu. Tapi di sini ini ada faktor-faktor yang yang membuat ini ada kayak gitu ya. Jadi mulai dari sini nih, mulai dari akar masalahnya ekonomi. Ya. Jadi ekonominya dia ke bawah, menengah ke bawah. Terus dia akhirnya mengalami kemiskinan atau di sini akhirnya tidak dapat mendapatkan pendidikan yang baik. Akhirnya dia juga akan berpengaruh nih sini nih. Jadi dia miskin kayak gitu ya. Terus dia akhirnya di rumah pun tidak ada ketersediaan makan. Jadi uangnya, gajinya itu hanya digunakan, bukan hanya digunakan ya, lebih diprioritaskan untuk yang prioritas kayak gitu ya. Pangan pun misalkan ya pangan seadanya aja yang memang dia mengenyangkan gitu kan, beda ya pangan yang mengenyangkan sama pangan yang bervariasi. Jadi kalau bervariasi tentunya sumber zat gizinya lebih bervariasi. Kalau kenyang kan bisa jadi cuma nasi aja sama kerupuk sama garam atau sama kecap itu udah kenyang. Tapi yang diasup tentu dia nggak variasi ya, cuma karbohidrat kayak gitu. Nah, di sini yang diperhatikan memang akar masalah sama penyebab utama ya, yang masih sangat susah untuk diselesaikan. Tapi memang pemerintah kita sudah mulai melakukan program-program kayak gitu. Kalau untuk ekonomi itu ada bantuan, terus ada yang tahun sebelum-sebelumnya itu ada pelatihan skill gitu ya. Jadi ada seminar-seminar online kayak gitu. Kartu apa ya dulu itu ya yang diberikan pemerintah kayak gitu ya. Jadi ada beberapa pelatihan yang bisa kita pilih kayak gitu ya. Dan juga dapat uang berapa ratus kayak gitu, 600 kalau nggak salah. Jadi masalah gizi ini tidak berhenti pada masalah penyebab langsung ini yang kita perhatikan.
yang kita perhatikan tuh sampai dia penyebab tidak langsung yang kita perhatikan, penyebab utamanya juga diperhatikan, akar masalahnya juga diperhatikan. Gitu. Makanya di masalah gizi itu dia ada intervensi sensitif sama spesifik. Gitu ya. Jadi kalau sensitif itu dia yang lebih berkaitan dengan kesehatan ya. Kalau nggak kebalik ya, saya sensitif sama spesifik ya. Jadi kalau sensitif itu lebih berkaitan mengenai kesehatan. Misalkan pemberian PMT pemulihan, terus imunisasi, pemberian vitamin A, kayak gitu. Kalau dia spesifik, dia tidak berhubungan dengan kesehatan, tapi dia menunjang. Jadi dia bukan kesehatan ya. Jadi misalkan dia dari Kementerian apa ya, PUPR lah ya, kayak gitu. PUPR yang dia pembangunan kayak gitu ya. Itu membangun infrastruktur untuk peningkatan hygiene sanitasi. Itu misalkan seperti itu. Jadi dia infrastruktur nggak cuma hygiene sanitasi, oh ini dia supaya memudahkan akses nih ke pelayanan kesehatan kayak gitu. Jadi ditingkatkan aksesnya dengan cara tersedianya puskesmas berjalan. Kalau dari segi ekonomi bisa peningkatan skill tadi ya, peningkatan skill. Jadi dilatih nih, entah dia pelatihan yang dia memang sesuai dengan keahliannya atau misalkan pelatihan yang kayak ternak-ternak kayak gitu. Nah, pas COVID kemarin juga ada bantuan ya, bantuan langsung tunai kayak gitu yang diberikan pemerintah. Nah, itu sebagai upaya supaya supaya ini ada ketersediaan pangan nih gitu, di rumah tangga. Terus ini adalah masalah-masalah ya. Jadi masalah yang ada pada remaja, yang pertama itu adalah gangguan makan. Ini sering ya, itu bulimia sama anoreksia. Gitu. Kalau bulimia itu dia mengonsumsi makanan berlebihan, habis itu dia dimuntahin. Jadi sudah konsumsi banyak, merasa bersalah, dimuntahin, gitu ya. Jadi kalau teman-teman sering ada lah ya film yang terkait bulimia, ada yang aktornya dia bulimia, kayak gitu. Karena memang dia nggak pede gitu ya dengan keadaannya, kayak gitu. Jadi ini merupakan gangguan makan ya. Jadi ini penyakit, sebenarnya ini penyakit lebih ke juga ke mental ya, kayak gitu, bulimia nervosa kayak gini. Jadi dia ada rasa bersalah ketika makan. Akhirnya dia dimuntahinnya secara paksa. Gitu. Jadi dia sebenarnya juga ada rasa insecure ya biasanya ya. Oh ini teman-temannya dia makan banyak tapi nggak gendut. Padahal kalau dia makan sedikit aja dia gemuk kayak gitu. Jadi akhirnya dia memilih untuk ya udah dimuntahin aja lah kayak gitu. Supaya kelihatan di depan itu makan banyak nih kayak gitu. Tapi dia dimuntahin dan hasilnya tidak ada kenaikan berat badan. Kalau anoreksia ini benar-benar ketat ya konsumsi makannya ya. Jadi dia benar-benar ada ketakutan gemuk kayak gitu. Dia ketidakpuasan terhadap berat badan kayak gitu. Dia juga pandangan yang keliru terhadap berat badan. Jadi ini body image ya. Jadi body image-nya itu kalau sekarang itu kan body image-nya kita lihatnya tuh kayak artis-artis kayak gitu ya. Kalau dia tidak langsing, terus dia tidak putih kayak gitu. Nah, itu tidak bisa diterima kayak gitu ya di masyarakat. Jadi ada body image yang salah di situ. Nah, biasanya kayak gini nih. Jadi kalau perempuan ya biasanya ya, perempuan biasanya tuh kalau lihat kaca kayak gitu, sebenarnya berat badannya BBI-nya ya, berat badan idealnya dia sesuai nih. Gitu. Tapi dia lihat kaca kayak, aduh ini aku kok ini ya gemukan ya, kayak gitu. Kok pipiku tembem ya, kayak gitu. Padahal ya sebenarnya dia normal-normal aja, berat badannya ideal, IMT-nya juga normal kayak gitu. Cuma dia body image-nya salah. Jadi body image-nya tuh salah kayak gitu. Jadi itu harus benar-benar harus kurus kayak gitu, seperti artis A, B, C. Seperti itu. Jadi kalau body image-nya itu salah, tentu dia akan berpengaruh pada kepercayaan diri ya. Jadi menganggap bahwasanya dirinya selalu kurang kalau tidak sesuai dengan idolanya. Sebenarnya idola itu ya nggak masalah, cuma carilah idola yang memang membuat kalian itu
apa ya. Jadi membuat kalian itu merasa ini loh, kalau sehari-hari itu mendukung kalian kayak gitu, membuat mood kalian itu baik kayak gitu ya. Nah, ini juga dua-duanya sebenarnya kalau yang anoreksia ini juga bisa mengakibatkan menstruasi yang tidak teratur ya. Jadi kalau kurus ataupun terlalu gemuk, obesitas itu juga dia akhirnya membuat menstruasinya itu tidak teratur atau berkepanjangan. Biasanya seperti itu. Terus yang kedua itu adalah obesitas pada remaja. Jadi kalau Riset 2013 ini obesitas pada pria itu 20%, wanita itu 35%. Faktor penyebabnya dia asupan makanan yang berlebih. Nah, jadi asupannya itu dengan yang dikeluarkan itu lebih banyak asupannya. Nah, ini juga dia karena aktivitas fisiknya kurang, tidak ada pembakaran kalori nih di sini. Jadi misalkan nih satu hari ini aku kok makannya banyak kayak gitu. Jadi kalau bisa ada pembakaran kalori gitu ya. Lingkungan juga berpengaruh. Jadi misalkan teman yang suka makan kayak gitu ya. Genetik ini yang dia ini ya. Maksudnya ini bukan genetik banget sih. Jadi misalkan dia di keluarga kayak gitu ya. Di keluarga ada ayah ibu yang dia satu obes ataupun dua-duanya obes, tentu dia prosentase peningkatan risiko obes itu dia lebih berbeda ya, lebih banyak yang dua-duanya obes. Karena itu akan berpengaruh nih sama pola makannya dia sehari-hari gitu. Psikis gitu ya, ini obat-obatan ya. Kalau psikis atau mentalnya juga dia ada gangguan kayak gitu ya, otomatis dia ada konsumsi obat-obatan ya. Nah, itu biasanya dia menyebabkan obesitas gitu. Kesehatan, dia kalau misalkan kemoterapi atau dia mengonsumsi obat-obatan kayak gitu ya, ini akan berpengaruh pada peningkatan resiko obesitas. Akibatnya ini ya, resiko kardiovaskuler, PJK ya, DM, dan lain-lain. Jadi kalau lemaknya berlebih, tentu dia punya faktor resiko terjadi PJK, penyakit jantung koroner. Gitu. Karena dia ada plak ya di saluran darahnya. Akhirnya saluran darahnya itu dia tidak mengantarkan darah yang seperti biasa atau seperti normal, karena ada hambatan kayak gitu di situ. Nah, tipe obesitas itu dia ada 3 ya. Ada apple, ada pear, ada oval shape. Kalau oval shape itu dia besar ya. Di sini ke sini dia besar semua gitu ya. Kalau apple tentu sama kayak namanya ya, bentuknya apple tuh dia perutnya yang besar kayak gitu. Nah, ini biasanya lebih sering pada laki-laki. Nah, kalau yang perempuan ini bentuknya pear, jadi dia pantatnya sama pahanya ini dia besar nih. Pinggangnya juga besar. Gitu. Nah, yang paling beresiko dia peningkatan resiko penyakit degeneratif itu yang ini. Karena dia more visceral fat. Gitu ya. Jadi dia lebih banyak visceral fatnya, lemak di bawah kulitnya itu lebih banyak kayak gitu ya, di perutnya dia lebih banyak kayak gitu. Makanya dia resikonya lebih tinggi dibandingkan yang ini. Kayak gitu. Tapi walaupun ini resikonya lebih tinggi dibandingkan bentuknya pear, kalau pear kan tadi lebih banyak cewek ya, kayak gitu. Tentunya kita tetap harus was-was ya. Kalau misalkan kita berat badannya berlebih, IMT-nya kita overweight, gitu. Tentunya kita harus merancang supaya pola hidup kita, pola makan, terus aktivitas fisik kita, gitu, supaya baik dan juga bisa menurunkan status gizi menjadi status gizi normal. Jadi kan status gizinya overweight ya. IMT-nya overweight gitu. Nah, jadi ini beberapa cara penanganan atau mencegah obesitas ya. Jadi dia aktivitas fisiknya juga harus ada intensitasnya, terus dia sesuai sama keadaannya, tidak memberatkan kayak gitu. Terus ini kalau anak-anak sama remaja sekarang kan sudah banyak yang dipegangin gadget ya. Jadi sebagai orang tua atau sebagai remaja itu punya kesadaran untuk membagi waktu. Jadi ini peran orang tua tetap harus ini juga sih, berkontribusi lebih juga. Ini kan pasti akhirnya dia aktivitasnya sedentary ya, lebih banyak duduk kayak gitu. Nah, kalau ini biasakan makanan dengan keluarga ini maksudnya itu adalah supaya mengurangi makan di luar. Kalau makan di luar kan dia bisa jadi
untuk resiko memakan junk food lebih tinggi, ataupun dia resiko makan lebih banyak ya, kuantitasnya itu lebih tinggi. Terus ini tidak makan sambil menonton TV. Nah, ini biasanya karena kita nggak mengunyahnya dengan baik, gitu. Tidak mengunyah dengan baik, kayak gitu. Terus akhirnya lambungan bekerja keras ya, kayak gitu. Terus kita kayak nggak ini loh, nggak sadar gitu biasanya kalau sambil nonton TV atau nonton HP kayak gitu tiba-tiba makanannya habis kayak gitu. Apalagi itu kan eh, jadi ini lebih ke penghantar ke ini sih kalau makan. Jadi kalau makan itu dia perlu ada rangsangan dari otak. Bahwasanya dia tuh sudah kenyang. Kalau kecepatan itu tuh belum ada rangsangan ke otak kayak gitu. Terus yang ini banyak makan sayur dan buah. Jadi ini seratnya ya. Jadi berapa porsi kan kalau menurut tumpeng gizi seimbang kemarin 3 sampai 5 kayak gitu ya, 3 sampai 5 porsi kayak gitu ya sehari kayak gitu. Berbanyak aktivitas di luar ruangan juga, tapi sekarang juga banyak olahraga ya yang di dalam ruangan juga kayak gitu. Biasakan selalu sarapan sehat, jadi sarapan itu bisa mengurangi jajan di sekolah ataupun di luar ya kalau kerja kayak gitu. Terus yang ini biasakan membawa bekal. Ini yang sehat ya, misalkan memang di sekitarnya itu dia susah mendapatkan makan. Jadi harus pesan yang sekitarnya itu makanan junk food kayak gitu. Terus belum tentu misalkan kalau nggak junk food nih, dia rentan untuk makanannya tidak bervariasi. Misalkan cuma nasi sama telur kayak gitu. Tidak nasi telur sambal. Jadi tidak ada buah, tidak ada sayur-sayurannya. Yang selanjutnya kurang energi kronis, KEK ya. Nah, KEK ini dia bisa dilihat kalau ibu hamil ya. Nah, itu bisa dilihat lewat lila. Kayak gitu lilanya kurang dari 21. Kalau ini masih prakonsepsi ya, masih remaja ya. Biasanya karena kurang asupan zat gizi, pilih-pilih makanan. Apalagi kalau misalkan dia picky eater ya, kalau picky eater itu kan pilih-pilih makanan ya. Nggak mau makan ini, nggak suka sayur, gitu. Jadi kita harus bisa mensiasati, misalkan dia nggak suka sayur. Jadi kalau misalkan nggak suka sayur dalam bentuk sayur, kayak gitu. Jadi bisa diolah ke yang nggak kelihatan sayur, kayak gitu. Bisa dibuat nugget atau lainnya kayak gitu ya. Terus dia ini karena bisa alasan ekonomi ya maupun psikososial, misalkan penampilan tadi ya body image ya, ini lebih ke body image kayak gitu. Menurunkan berat badan karena faktor emosional ini berhubungan juga sih sama body image ya. Jadi karena tidak sesuai ekspektasi kayak gitu ya. Oh ini idolku dia berat badan dengan tinggi badan segini, berat badannya segini nih, kelihatan cantik nih kayak gitu. Padahal sebenarnya dia kurus banget kayak gitu. Terus tingkat pengetahuan rendah. Ini maksudnya tingkat pengetahuan rendah itu terhadap makanan gitu ya, terhadap sumber makanan atau terhadap gizi seimbang. Jadi kalau dia tidak ada pengetahuan ataupun pengetahuannya rendah terhadap pemilihan makanan yang sehat, tentu dia makannya sembarangan. Ini juga berlaku sama apapun gitu ya. Jadi entah dia pengetahuan terkait makanan sehat, pengetahuan terkait dia obesitas atau dia aktivitas fisik, kalau dia tidak ada sama sekali ataupun rendah kayak gitu, tentunya dia akan beresiko lebih rentan ya terkena penyakit kayak gitu. Nah, ini terkena penyakit infeksi juga ya. Selanjutnya anemia. Anemia pada remaja kayak gitu ya. Jadi dia HB-nya itu dia di bawah normal ya, di bawah 11 gram per desiliter. Jadi resiko anemia ini menjadi lebih tinggi karena hilangnya darah selama menstruasi. Jadi kalau anemia tidak hanya sebabnya karena menstruasi saja ya, tapi juga dia karena kecelakaan, karena dia cacingan, karena dia kekurangan zat gizi besi, terus karena dia ada kelainan darah, kayak gitu ya, itu bisa mengakibatkan anemia. Kalau yang di Indonesia ini lebih banyaknya itu anemia disebabkan karena kekurangan zat gizi besi.
Karena kalau menurut Riskesdas, orang Indonesia ini lebih banyak konsumsi proteinnya itu protein nabati. Padahal protein nabati ini penyerapan zat besinya ini dia rendah nih, bioavailabilitasnya dia rendah dibandingkan dengan protein hewani. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan terlalu mahal nih daging kayak gitu. Jadi protein hewani kan nggak harus daging ya. Jadi yang dia lebih terjangkau aja. Misalkan kalau ikan tawar kayak gitu ya. Ikan tawar itu kan dia lebih terjangkau ya dibandingkan dengan ikan yang dari laut. Terus misalkan telur kayak gitu kan lebih terjangkau ya dibandingkan dia daging ataupun ayam kayak gitu. Karena kan zat gizi telur itu hampir sama ya dengan daging gitu atau sebaliknya. Nah, kalau sudah anemia, nah ini tanda-tandanya ya letih, lesu, lemah, pusing, mengantuk, sulit berkonsentrasi kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia sekolah ataupun dia kerja, tentu dia akan mengganggu produktivitasnya ya. Jadi nggak konsentrasi, nggak produktif nih kerjaan nih, nggak selesai-selesai karena pusing kayak gitu. Nah, ini ya karena kurang asupan gizi besi sama dia karena cacingan juga, karena kecelakaan dan lain-lain. Jadi kalau pas waktu menstruasi bisa nih konsumsi tablet TTD ya, tablet tambah darah. Dia dikonsumsi. Ataupun juga untuk makanannya diasup nih, tidak hanya protein nabati tapi juga protein hewani juga. Dan untuk daerah yang endemi cacingan ya, sering cacingan kayak gitu. Jadi dia 1 tablet per 6 bulan kalau dia endemi. Kalau dia tidak endemi kayak gitu ya. Jadi tidak ada, kalau endemi itu maksudnya di situ banyak yang cacingan, ini dapat banyak yang kena cacingan. Kalau dia tidak daerah endemi cukup 1 kali setahun gitu ya. Karena biasanya kita menyepelekan nih cacing ini ya gitu. Jadi habis main nggak cuci tangan, bisa jadi kita kena telur cacing nih, kayak gitu. Terus masuk nih ke saluran pencernaan kita, menghisap darah kita, gitu. Nah, kita nanti kena anemia, gitu ya. Nah, jadi TTD ini dia diminumnya bisa seperti ini ya. Jadi dia seminggu sekali, terus dia jangan jangan diminum bersamaan dengan yang ini ya, susu, kopi maupun teh, karena ini menghambat penyerapan zat besi ya. Diminum setelah makan, diminum dengan air putih, dan setelah minum makanlah dengan yang mengandung vitamin C. Vitamin C itu dia membantu penyerapan zat besi. Jadi kalau vitamin C itu membantu, kalau ini makanan ini dia menghambat. Efek samping di sini dia jarang sekali terjadi. Jadi nggak usah takut ya, nyeri ulu hati, mual, tinjanya berwarna hitam. Kalau tinja berwarna hitam ini karena dia zat besinya sih, karena kita kan konsumsi zat besi ya. Jadi ini efek sampingnya jarang sekali terjadi. Jadi jangan takut gitu ya mengonsumsi tablet tambah darah. Nah, kalau suplementasi zat besi itu juga bisa, yang tadi kan ini TTD ya, bisa TTD juga dikonsumsi remaja atau wanita usia subur, jadi 1 kali seminggu atau 1 kali sehari selama haid. Kalau ibu hamil tentunya dia pas waktu hamil ya 90 tablet ya minimal ya. Nah, resiko terjadi anemia ini dia paling tinggi waktu trimester 2 sama 3, 70% ya. Kalau dia yang trimester awal ini dia 20%, tapi tetap dia harus tetap harus diwaspadai gitu ya. Walaupun misalkan ini resikonya yang banyak tuh trimester 2 sama 3. Ya udah pas trimester awal nggak usah konsumsi, nggak boleh seperti itu. Karena kan kalau anemia nanti kan akan berpengaruh ke janin ya. Terus juga pemberian asam folat, kalau ibu hamil tentunya pemberian asam folat ya. Sebelum hamil juga harus dikonsumsi karena memang kita tidak tahu ya hamilnya tuh mulainya kapan. Jadi asam folat ini fungsinya memang untuk membantu pembentukan organ-organ vital gitu ya. Jadi kalau misalkan kita kurang asam folat bisa kena spina bifida ya bayinya ya. Nah, ini status gizi remaja ya. Nah, status gizi remaja ini dia inilah ya, sebelum hamil itu maksudnya remaja. Remaja atau wanita usia subur lah ya gitu.
Nah, ini akan mempengaruhi ya. Jadi kalau ibunya ini WUS-nya atau remaja ini KEK, ini kurang energi kronis, dia akan berpengaruh pada status gizi ibu hamil. Gitu. Jadi kalau ibu hamilnya ini terkena KEK dan juga anemia, nah ini akan beresiko bayinya ini BBLR. Ini resikonya ini sekitar 4,27 kali untuk melahirkan bayi BBLR. Jadi kalau bayi BBLR ini kan dia rentan juga ya terkena infeksi. Jadi kita harus aware gitu ya sebagai calon ibu dan juga sebagai tenaga kesehatan. Jadi kita harus aware terhadap apa-apa yang dibutuhkan, ya, asupan apa yang dibutuhkan. Gitu. Ini juga pengetahuan penting ya, tadi ya selama dia prakonsepsi. Gitu. Kalau di KUA biasanya itu pengetahuannya itu secara umum ya. Jadi secara umum tuh lebih ke masalah rumah tangga. Jadi belum ada pendekatan capin gitu. Cuma sudah ada bukunya ya sebenarnya ya, panduan kayak gitu untuk calon pengantin kayak gitu sudah ada kayak gitu. Jadi memang sebenarnya sudah difasilitasi gitu ya, dan juga aplikasi-aplikasi yang mendukung juga nah itu bisa digunakan untuk calon ibu ataupun pas waktu sedang hamil kayak gitu ya. Nah, ini kebutuhan zat gizi ya. Jadi laki-laki sama perempuan ini dia zat gizi energinya, kebutuhan energinya ini beda ya. Jadi lebih tinggi laki-laki gitu. Karena memang untuk pekerjaannya pun lebih tinggi laki-laki juga ya, sehingga besar seperti itu. Jadi perempuan tuh dia sekitar 2000 sampai 2200 kilokalori, energinya laki-laki 2400 sampai 2800 kayak gitu. Nah, ini kalau dari segini nih, dari 2000 kalori ini, itu 50 sampai 60% itu berasal dari karbohidrat. Dari karbohidrat itu merupakan sumber utama, gitu kan ya. Jadi bisa karbohidrat sederhana ataupun karbohidrat kompleks kayak gitu. Hanya saja kalau karbohidrat kompleks itu tentu dia banyak manfaatnya ya. Gitu. Jadi dia bisa menekan rasa lapar gitu karena dia lebih banyak serat ya gitu. Menekan rasa lapar dan juga dia tidak cepat menaikkan kadar gula darah dalam tubuh. Ini tadi karbohidratnya 50 sampai 60% ya. Tuh. Proteinnya dia ini laki-laki 66 sampai 72%, 72 gram, terus perempuannya 59 sampai 69 gram, kayak gitu, atau juga dia 14 sampai 16%, biasanya rata-rata 15 sampai 20% gitu ya kebutuhan protein. Jadi 15 sampai 16% dari kalori, kayak gitu. Jadi protein ini untuk pertumbuhan dan juga perkembangan ya. Tuh. Ini sumbernya dari protein nabati maupun hewani. Kalau nabati kacang-kacangan, tempe tahu, tofu, kayak gitu ya. Kalau dia hewani, ikan, daging, ayam, persifutan, kayak gitu ya. Terus kalau lemak, nah ini dia 20 sampai 25% dari kalori total, kayak gitu. Nah, di sini kenapa asupan hewaninya ini dia harus dibatasin kayak gitu karena memang kadar lemaknya, lemak jenuhnya itu dia lebih tinggi dibandingkan dengan protein nabati kayak gitu. Hewan yang dia daging putih pun ya, daging putih itu kayak daging ayam, daging burung kayak gitu. Dia lemak tidak jenuhnya juga lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang daging merah. Daging merah tuh kayak daging sapi, kerbau, kambing, itu daging merah ya. Nah, itu dia lemak tidak jenuhnya lebih tinggi. Lemak tidak jenuh kan lumayan bagus ya dibandingkan dengan lemak jenuh kayak gitu. Mineral nih, vitamin dan mineral, dia fungsinya untuk membantu metabolisme dari makronutrien. Jadi ini membantu metabolisme makronutrien. Jadi selain itu, dia juga kalau beberapa vitamin ini sebagai antioksidan ya, yang dia bisa membasmi radikal bebas dalam tubuh. Jadi ini kebutuhannya
sehari ya, ini ya 600 mikrogram per orang kayak gitu. Jadi kemudian vitamin A, C, D. Kalau mineral, kalsiumnya jadi laki-laki sama perempuan itu beda. Zat besinya laki-laki 13 sampai 19 mikrogram miligram, kalau untuk perempuan 26 miligram gitu ya. Ini airnya disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan aktivitasnya. Kalau di aktivitasnya outdoor, tentu dia semakin banyak sekresinya. Kalau semakin banyak sekresi, tentunya dia akan membutuhkan lebih banyak cairan. Jadi kalau nanti tidak ada cairan atau ya cairannya berkurang lah ya, nanti kan bisa hidrasi ya, kayak gitu. Bisa dehidrasi, nantinya bisa pusing, lemah, letih, seperti itu. Nah, tujuan penggunaan gizi pada wanita usia subur ya, ada prakonsepsi itu, supaya dia pertumbuhan fisik dan kognitifnya itu dia optimal ya. Nah, supaya pertumbuhan tadi kan pertumbuhan dan perkembangan ya itu kan ototnya, tinggi badannya, berat badannya itu supaya optimal kayak gitu. Kemarin juga ada yang sempat tanya ya, oh ini tinggi badan ini gimana nih kalau orang tuanya dia pendek, nah ini nanti anaknya gimana? Nah, ini tenang saja. Jadi apa namanya eh, orang tua itu dia pengaruhnya nggak terlalu besar ya, jadi sekitar 10 sampai 15% kayak gitu. Jadi dia nggak terlalu banyak. Jadi tetap harus diasup dari zat gizinya. Jadi harus kami dari zat gizinya. Sebentar ya. Iya, Bu. Nah, ini nutrisinya juga harus seimbang sesuai aktivitasnya ya. Dan kalau di AKG itu kan per gender, per umur, nah itu ada angkanya sendiri-sendiri. Kayak gitu. Dan juga aktivitasnya itu juga harus diperhatikan juga. Gitu. Kalau memang seharian di indoor, kayak gitu ya, lebih banyak duduk, itu kan sedentary ya, usahakan dia harus berolahraga nih 3 sampai 5 kali seminggu dengan intensitasnya itu sekitar 30 menit gitu. Karena memang untuk kebugaran ya, ini ya. Nah, ini selanjutnya program prakonsepsi ya. Jadi program prakonsepsi itu dia mempersiapkan perempuan dalam menjalani kehamilan dan persalinan. Nah, biasanya kan kalau di apa namanya? Tadi ya kalau sebelum menikah itu kan dia ada pendampingan ya, tapi pendampingannya lebih ke pendampingan rumah tangga kayak gitu. Tapi memang sudah ada bukunya yang terkait pendampingan Catin yang dia berhubungan dengan gizi, itu sudah ada kayak gitu. Tapi dia tidak sebenarnya tidak pendampingannya tuh pendampingan dia dalam bentuk buku. Kalau yang gizi itu ada bukunya, ada buku sakunya. Gitu. Cuma bukan diberikan pendampingan secara lisan kayak gitu ya di KUA kayak gitu. Makanya memang kita sebagai tenaga kesehatan ini memang harus gencar memberikan edukasi kayak gitu ya untuk remaja, untuk yang dia prakonsepsi kayak gitu ya, itu harus gencar. Jadi ini beberapa programnya ya, pemeriksaan fisik, pemeriksaan status gizi, pemeriksaan penunjang, kemudian imunisasi, suplementasi gizi, konsultasi kesehatan, dan pelayanan kesehatan lainnya. Kalau pas waktu hamil, kayak gitu ya, ini kan ada suplemen gizi ya, ada asam folat, ada zat besi, konsultasi kesehatan pun juga sebenarnya ibu hamil itu harus ke puskesmas juga, bukan diharapkan ya, kayak gitu. Jadi kan sebenarnya kalau ibu hamil kan ada ANC-nya ya, 4 kali kayak gitu ya. 1 kali trimester 1, 1 kali trimester 2, 2 kali di trimester 3. Gitu. Tapi untuk ini, jadi kalau di posyandu itu kan ada 5 meja ya. Salah satunya memang untuk konseling. Jadi ibu hamil itu bisa ke posyandu
untuk mengetahui misalkan penambahan berat badannya sudah sesuai atau belum nih dengan yang sebelumnya sama yang sekarang ini sudah sesuai belum pertambahan berat badannya kayak gitu. Karena kalau posyandu kan sebulan sekali ya, kalau NNC kan cuma trimester 1 kali kayak gitu kan ya, berarti kan sekitar 3 bulan 1 kali kayak gitu. Jadi bisa mendapatkan konseling. Jadi kader posyandu itu juga dilatih, diberikan edukasi gitu ya, sama petugas kesehatan, petugas puskesmas gitu, supaya memang bisa memberikan informasi atau edukasi atau konseling kayak gitu ke ibu hamil gitu atau wanita usia subur gitu ya. Misalnya pelayanan gizi lainnya yang mendukung. Gitu. Biasanya kalau cek ya, sebenarnya di puskesmas, kalau puskesmas itu kan ngecek untuk gratis lah ya, kalau BPJS itu ngecek asam urat, ngecek kolesterol, kayak gitu. Itu sebagai resiko yang nanti bisa kita tekan ya pas waktu hamil. Misalkan dia tensinya juga kayak gitu ya, tensinya tinggi. Kayak gitu. Nah, kalau pemeriksaan status gizi ini dia menanggulangi masalah alergi kronis dan juga anemia. Gitu. Jadi dicek dia HB-nya berapa, dicek dia lilanya berapa, terus asupannya sudah sesuai atau enggak. Nah, ini lewat kalau asupannya sudah sesuai atau enggak dan kebutuhannya memang lewat interview ya, kayak gitu. Jadi ini diberikan suplementasi gizi, edukasi gizi seimbang dan juga tablet tambah darah ya. Kalau pas waktu remaja atau zat gizi besi untuk ibu hamil. Ini ya. Jadi tadi saya salah ya, lilanya 23,5. Jadi kalau dia KEK itu di bawah 23,5, bukan 21, 23,5 gitu. Jadi gizi ibu hamil tadi harus diingat itu dipengaruhi pas waktu gizi prakonsepsi. Jadi ibu hamil yang sehat ini dia dipengaruhi dengan status gizi ibu sebelum hamil. Dipengaruhi status gizi pas waktu remaja. Kayak gitu. Nah, biasanya untuk mengetahui penambahan berat badan ya, kayak gitu, ataupun status gizi, kita harus tahu IMT prakehamilan. Nah, itu biasanya jarang banget ya ibu-ibu tahu kayak gitu IMT prahamil itu berapa. Tapi itu sebenarnya sebagai acuan untuk mengetahui status gizi pas waktu hamil dan juga penambahan berat badannya. Gitu. Biasanya itu karena jarang ya tahu, biasanya yang digunakan itu berat badan atau IMT pas waktu hamil trimester awal, waktu awal-awal gitu ya. Ini HB-nya segini supaya nggak anemia ya. Terus dia tensinya ya dicek gitu supaya kalau ibu hamil itu dia kan bisa ini ya, apa ya namanya, kok saya lupa istilahnya. Jadi dia tekanan darahnya tinggi. Itu namanya apa? Ada yang ingat istilah medisnya? Hipertensi enggak, Bu? Sih Bukan. bukan. Iya, maksudnya tensinya tinggi. Jadi dia sakit apa kayak gitu selama hamil? Apa? Kolesterol. Kolesterol. Kolesterol kan lemak. Apa yuk? Ada yang tahu? Jadi itu Bu. apa? Anemia bukan, Bu? Tensi. Anemia kan HB-nya. Sampai dia kejang-kejang, itu namanya apa coba? Apa coba? Sampai kejang-kejang, bisa sampai meninggal, itu ibu hamilnya. Ayo, kejang-kejang. Flu-nya kejang-kejang, apa coba? Eklamsia, Bu.
Iya. Preeklamsia sama eklamsia ya. Gitu. Jadi preeklamsia itu tekanan darahnya tinggi, kalau eklamsia itu sudah sampai kejang-kejang kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ibu hamil itu dia rentan preeklamsia, eklamsia dan juga diabetes. Jadi kalau diabetesnya itu diabetes gestasional ya. Jadi diabetesnya hanya pas waktu hamil. Jadi perlu dicek ya. Gitu. Ini makanya dicek gula darahnya ya, sama protein urinnya. Ini kan pengaruh juga ya gula darah sama protein urin, gimana ginjalnya. Gitu. Terus untuk konsultasi kesehatan, nah ini juga bisa dilakukan ya, kayak gitu. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, tumbuh kembang anak usia sekolah. Jadi ini beberapa konsultasi kesehatan ya. Salah satunya dia terkait gizi. Jadi kalau gizi itu dia bisa ke posyandu kalau masih bayi, balita, wanita usia subur kayak gitu. Atau PKK itu sebenarnya juga sering mengadakan kegiatan kayak olahraga yang dia disertai dengan pengecekan gula darah atau kolesterol atau asam urat ya, biasanya itu bekerja sama dengan puskesmas kayak gitu, ataupun edukasi-edukasi yang diberikan puskesmas kayak gitu ya. Nah, biasanya kalau konsultasi itu kan lebih ke pribadi ya. Jadi bisa konsultasi terkait kesehatan bagaimana gitu. Ini yang tadi informasi pranikah kayak gitu ya. Jadi kalau di persiapan yang sebelum nikah yang di KUA itu lebih ke ini ya, lebih ke rumah tangga kayak gitu. Jadi di sini kita juga harus mendapatkan informasi terkait kesehatan reproduksi. Terus tadi pendekatan siklus hidup kayak gitu ya. Jadi apa saja masalah-masalah di setiap siklus kehidupan. Bagaimana cara kita mencegahnya. Gitu. Terus hak reproduksi, ini maksudnya seperti KB. Jadi kita harus tahu nih kayak gini. KB-nya apa saja kayak gitu. Terus ini persiapan yang harus dipersiapkan sebelum nikah, ini persiapan fisik, persiapan gizi, status imunisasi tetanus, yaitu toksoid, dan juga menjaga kesehatan organ reproduksi. Jadi karena memang kesehatan itu kesehatan nggak cuma ini ya, nggak cuma sehat secara fisik juga, tapi juga mental juga kayak gitu. Kan lebih ke fisik ya kayak gini ya, supaya dia tidak infeksi pas waktu melahirkan kayak gitu, persiapan fisik. Tapi juga kita harus persiapan mental di situ, persiapan kita ya baca-baca informasi terkait apa saja nih hal-hal yang perlu diketahui selama kehamilan kayak gitu, yang khususnya dia terkait kesehatan gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan?